Halo guys, balik lagi di Seeker. Bro, malam ini gue mau cerita soal si Bengal. Kata siapa malam bro? Oh Ini subuh bro. oh iya, biasa ya. Kita mah tengah malam ke atas ya aktif ya. Si Bengal dari China ya. Si Bengal, tapi si ganteng juga bro kalau kata gue. Si ganteng. Si ganteng yang kaset. Bengal. Si ganteng yang Bengal. Dari China ya? Nah, jadi kalian masih inget nggak waktu di awal 2000, bukan awal banget sih ya, udah mendekati pertengahan 2000-an. Jadi waktu itu ada skandal foto-foto syur artis Hong Kong, bareng Edison Chen. Edison Chen tuh. Edison Chen, gelo. Ngeri. Salut ya. Gila tuh orang. Indonesia juga ada bro. Edison Chen Indonesia. Iya, Edison Chen lokal. Grup musik nih. Siapa sih Edison Chen itu? Jadi Edison Chen itu dulu di awal 2000-an dia tuh rising star, aktor, penyanyi juga. Dia sukses banget di awal 2000-an. Iyalah, apalagi ganteng kan? Iya, ganteng terus ya karismatik lah. Jadi kayaknya bakal penerusnya si Andy Lau, ya kan? Nah, jadi dia waktu itu udah bikin beberapa album musik juga, terus main film-film yang keren. 2 filmnya yang paling gua inget itu Twins Effect. Ya, itu film kayak agak silat-silat lah. Silat-silat sama film Initial D. Initial D itu yang balapan mobil ya. Wah, keren deh, yang banyak efek-efeknya gitu. Ya, keren. Nah, skandalnya si Edison Chen ini berawal di tahun 2007. 2007 ya. Jadi ceritanya waktu itu Edison Chen laptopnya rusak, laptop pribadinya rusak. Dia bawa mau di servis. Titipin lah ke tempat servis. Di BC ya? Di BC, iya. Nah, tiba-tiba si karyawan tempat servisnya ini, si Ujang, dia nemuin 1.300 foto-foto syur. Wow, 1.300 ya? Bayangin fotonya kayak gimana aja. Gila cuy. Sebenarnya masih ada sih sampai hari ini di internet pun kalau mau diakses gitu. Bisa ya? Pakai VPN. Nah, jadi si karyawan ini nemuin itu, Edison Chen foto-fotonya sama beberapa artis kondang di Hong Kong. Siapa aja nih bro, cewek-cewek? Nah, cewek-ceweknya ini ada pertama nih, yang paling cakep menurut gue ya, ada Cecilia Chung. Itu the best favorit lah zaman itu kan. Terus ada Gillian Chung, ada Mandy Chen, ada Bobo Chan, Bobo Cantik. Ada Candice Chen, 5, Rachel Ngan, 6, terus ada Vinci Yung, 7, terus ya itu udah 7 itu. Itu 7 artis tuh ya. Tapi ada 1.300. Nah, fotonya mungkin dengan pose-pose yang berbeda-beda. Sure gitu ya. Sure lah pokoknya. Setelah si foto-foto ini diviralkan ya sama si karyawan. Itu booming sekali, bro. Wah, zaman waktu itu. Banget, bro. Ya kan udah cowoknya ganteng, artis ceweknya banyak lagi cantik-cantik ya kan. Padahal waktu itu internet tuh belum oke-oke banget. Belum oke-oke banget. Tapi ya di kawasan kampus ya tersebar juga. Nah, akhir dari itu si karyawan yang memviralkan tuh ya ditangkap. Terus dijatuhi hukuman ya. Jatuhin hukuman. Ya sebetulnya sih si Edison Chen ini dia korban sebetulnya. Korban. Karena kan itu sebenarnya ranah koleksi pribadi lah ya. Jadi sebenarnya itu mah bukan buat dikonsumsi publik lah. Betul. Ya salah juga si karyawan ini ya. Ya yang salah kan makanya kan dijatuhi hukuman si karyawan ya. Tapi tetap jadi konotasinya negatif karena kesannya si Edison Chen ini player lah. Iya player. Cuman memang di sini gentleman-nya Edison Chen memang dia press conference. Dia minta maaf. Secara gentleman-nya dia minta maaf gitu kan. Lalu dia memutuskan memang mundur dulu lah. Dari dunia hiburan dari ya. Dunia hiburan ya kayak pensiun dulu gitu kan. Ya. Memang dia waktu setelah kejadian itu dia pasti project film, project album nyanyi, iklan iya, dan pekerjaan ya endorsement lainnya. Jadi memang waktu itu karirnya langsung berantakan, bro. Makanya dia putuskan untuk berhenti di dunia hiburan, terus dia pindah ke Kanada ya. Pindah ke Kanada, seingat gue memang dia nyepi dulu karena memang pasti stres banget, bro. Iya pasti. Nah, itu bukan terjadi sama si Edison doang, tapi si cewek-cewek yang mantan pacarnya yang ini, kena imbasnya juga, korban-korban juga nih ya. Mereka artis kan? Iya, mereka rata-rata memang karirnya setelah itu agak berhenti semua. Agak mandek semua ya. Jadi mereka juga agak minggir dulu lah dari dunia hiburan gitu kan. Malu juga pastinya. Nah, cuman bro, di tahun 2011 nih.
2011. Oh iya, kejadian lagi 2011. Kejadian lagi ya. Jadi Edison Chen ini yang agak... Sorry, kita mau kasih info juga. Cewek-cewek ini tuh memang mantan pacarnya semua mantan pacarnya. Jadi bukan yang sengaja dia deketin cewek, terus udah gitu di foto-foto, enggak sih. Memang mereka pacaran. Iya, memang ada hubungan asmara lah. Nah, di 2011 ini juga sama nih. Pacarnya juga awalnya, jadi si pacarnya ini namanya Edison Chen, pacaran sama Kemise. Handphone si Kemi ini hilang, bro. Hilang nih. Hilang, taunya foto-foto yang ada di handphone itu kesebar luas. Kesebar lagi. Foto-foto sure lagi. Fotonya memang nggak terlalu sure. Tapi yang jadi masalah itu karena si Kemi ini masih di bawah umur. Nah, ini masalahnya. Umurnya masih 16 tahun. 16 tahun. Jadi dianggapnya memang tidak pantas. Tidak pantas. Nggak tahu kalau kejadiannya sekarang ini mungkin Edison Chen kejadiannya kayak si... Bisa kena nih. Siapa yang kemarin kita bahas, bro? Si cantik itu. Vicky Chow. Mungkin akan dihilangkan juga dari dari internet kan, tapi karena kejadiannya udah lampau dan udah tersebar terlalu luas, jadi ya China juga agak kesulitan mungkin ya untuk trace yang jauh-jauh gitu. Setelah kejadian ini, memang Edison Chen nih akhirnya benar-benar... Ini kejadian yang terakhir ya, yang 2011 nih ya. 2011 udah, dia kayaknya emang benar-benar, udahlah, gue pengen... Gue tobat lah gitu ya. Hidup bener lah. Menata hidup dia supaya bener ya. Yoi. Nah akhirnya dia itu married, bro. Nikah ya? Sama supermodel, namanya Chin Supei. Ini mah supermodel dari China juga dari China ya. Akhirnya dia punya anak, punya istri. Hidup tenang lah. Hidup tenang akhirnya. Karena kalau misalkan gue follow sih Edison Chen. Follow ya. Follow di Instagramnya memang karena gue juga suka sama brandnya dia tuh. Fashion brandnya dia namanya Cloth. Ya, Cloth ya. Jadi dia tuh CLOT. Berbisnis akhirnya ya. Sebenarnya si Cloth ini memang dari 2003 udah ada, bro. 2003 udah ada. Jadi memang karena kasus-kasusnya dia ini sempat tenggelam. Tapi memang belakangan ini ya bisa dibilang 5 tahun ke belakang dia fokus lagi nih, fokus terus ya. Dan si brand ini naik terus dan dia banyak kolaborasi dengan brand-brand besar. Brand-brand besar kayak si Disney ya, Coca-Cola, Nike juga ya. Nah, terus ada Porter, Coach, Fishfilm, Adidas juga, dan si Cloth dan Edison Chen ini berhasil ngajak si Kanye ini untuk ngelihat ke ini nih. Asia gitu. Asia ya. Kanye West tahu. Kanye West. Nah, jadi memang Kanye West ini kan orangnya agak nyentrik juga kan. Agak susah nih buat bawa Kanye West ke Asia. Nah, Edison Chen sama si berhasil bujuk-bujuk Kanye untuk lihat di Asia nih ternyata keren juga gitu. Ya sehingga akhirnya tuh si Edison Chen ini dia sukses di dunia bisnis ya. Sukses di bisnis si Cloth ini. Nah, yang gua paling suka ini ketika si Cloth kolaborasi sama Nike ya? Jadi karena memang bikin sepatu nih ya? Bikin sneaker. Jadi ada Nike Air Jordan yang collab sama Cloth. Ada beberapa sih, ada Jordan 1, ada Jordan 13, ada Jordan 5, keren-keren banget. Terus yang paling baru ini Cloth Flux Dunk. Itu collab sama Nike juga. Itu keren banget. Keren banget ya. Nah, bro, jadi yang kita bisa pelajari lah ya dari kasus cerita Edison Chen ini, ambil hikmahnya yang namanya manusia kan pasti ada naik turunnya, ada hilafnya, kan? Pernah jatuh hidup gitu kan nggak semulus jalan tol. Betul, ada kerikil-kerikilnya, jatuh lah gitu. Nah, karena dia yang gue lihat nih mungkin sudah ya bertobat dan menata hidupnya dengan benar. Ada niatan untuk bener lah ya. Ya kan dia akhirnya menikah gitu kan, dan dia punya anak, dan ya mungkin sih kalau setahu gue mungkin dia udah nggak foto-foto yang aneh-aneh lagi lah gitu kan. Puas lah. Nah, dari situ ada jalannya lagi kan. Ada jalannya. Dia fokus lagi berbisnis, ya itulah dikasih jalannya sampai sekarang sukses akhirnya. Iya. Jadi bisnismen yang kaya raya nih. Dan menurut gue sih bisnisnya dia yang Cloth ini memang sukses banget. Sukses ya. Dan keren banget, bisa diterima even itu market barat ataupun market. Nah, itu yang luar biasa aja kan. Yang penting kan dia sudah bertobat lah intinya gitu kan. Bertobat dan ternyata sukses lagi. Jadi buat Family Seeker, walaupun istilah kita pernah jatuh apapun ya tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, maju terus, hajar bleh. Oke, pemirsa, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like-nya, jangan lupa komen dan juga subscribe, kasih kita masukan juga ya nggak, mau cerita apa. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.